Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu sehat dan semangat terus belajarnya. Nah, hari ini akan kita pelajari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Bu Rahmi. Memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Peserta didik dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW. A. Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tanggal 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya meninggal pada saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Sebelum Islam datang, bangsa Arab hidup penuh dengan kebebasan dan kejahatan. Pada zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan. Mereka sudah melupakan ajaran tauhid yang telah disampaikan nabi-nabi terdahulu. Ketika bangsa Arab dalam masa kejahiliyahan, lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dinamakan tahun gajah karena beberapa waktu sebelum kelahirannya, kota Mekah sedang diserbu oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha dari negeri Yaman. Mereka bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Penyerangan tersebut gagal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung ababil yang melempari mereka dengan batu kerikil yang panas. Pun mati dalam peristiwa itu. Riwayat ini tercantum dalam surat Al-Fil ayat 1-5. B. Kisah Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak hingga masa kerasulannya. Pada usia 6 tahun, ibunya Nabi Muhammad SAW mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Ketika pulang ke Mekah, di tengah perjalanan desa Abuwa, Aminah jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu. Sejak ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat sayang kepada cucunya. Namun tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib sesuai dengan wasiat Abdul Muthalib. Abu Thalib adalah seorang pedagang sehari-harinya berdagang ke negeri Syam atau Syria. Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad diajak Abu Thalib berdagang ke Syam. Setelah sampai di Syam, mereka singgah di Busra. Di sana mereka bertemu dengan pendeta Bukhairah yang menasihati Abu Thalib agar segera mengajak Nabi Muhammad SAW pulang dan menjaganya baik-baik. Karena pendeta melihat tanda-tanda kenabian, ini tercantum dalam kitab Injil. Akhirnya Abu Thalib segera membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah karena takut diganggu oleh orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi anak yang cerdas. Beliau suka membantu pamannya seperti menggembala kambing dan berdagang.
Beliau terkenal jujur, ramah, lemah lembut, sopan santun dan menepati janji, sehingga Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, Nabi Muhammad berniaga dengan membawa modal dari Khadijah ke Syam. Usaha dagang selalu dilakukan dengan jujur oleh Nabi. Pada umur 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah berumur 40 tahun. Nabi Muhammad SAW pernah mendamaikan para pemuka Quraisy ketika bersengketa dalam memperbaharui Ka'bah. Pada mulanya mereka bersatu bekerja. Ketika peletakan Hajar Aswad ke tempatnya, terjadilah perselisihan. Masing-masing merasa mempunyai hak untuk meletakkan Hajar Aswad. Pada saat kritis, Nabi Muhammad mengusulkan supaya Hajar Aswad diletakkan di atas kain serbannya. Lalu pemuka Quraisy bersama-sama mengangkat bagian tepi kain serban dan membawanya ke dekat Ka'bah. Mereka merasa lega dan puas karena persengketaannya terselesai dengan baik. Saat terjadi peristiwa itu, Nabi berusia 35 tahun. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira. Dengan datangnya wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril menandakan bahwa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad adalah Khatamul Anbiya, yaitu Nabi yang terakhir, penutup para Nabi. Sesudah beliau tidak akan diutus Nabi lagi. C. Keteladanan Nabi Muhammad SAW. 1. Kejujuran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terkenal sangat jujur. Sikap ini sudah terlihat dari kecil, sehingga digelari Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, ayo kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kasih sayang Nabi Muhammad terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Rasulullah sayang terhadap keluarga dan orang-orang sekitarnya. Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal ini dibuktikan dalam hadis beliau, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. 3. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Hal ini tercermin pada perilaku beliau. Antara lain, Nabi Muhammad sangat hemat dalam mempergunakan air. Dan Nabi Muhammad mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. 4. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta. Nabi Muhammad berdakwah agar kita menyembah Allah dan juga menanamkan akhlak terpuji. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat menceritakan dan meneladani sifat-sifat Rasulullah. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.